Apa kabar kalian saat pagi hari ini? Teacher berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, anak teacher, sebelum memulai pembelajaran, kalian berdoa dulu dan juga membaca Alkitab. Supaya apa? Supaya kalian makin lancar membaca dan juga Tuhan memberikan kemampuan kepada kalian. Nah, saat pagi hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran kita, yaitu pembelajaran 5. Nah, dalam pembelajaran kita kali ini kita akan belajar bagaimana kita mengenal buku, ya. Namun, teacher kembali mengingatkan bahwa ketika kamu membaca buku, perlu kamu ketahui adalah kamu membaca buku harus di tempat yang cerah, di tempat yang terang. Karena apa? Itu berhubungan dengan kesehatan matamu, ya, kesehatan matamu. Ketika kamu membaca di tempat yang terang, matamu menjadi terjaga. Dan apabila kamu membaca di tempat yang kurang cerah atau yang kurang terang, matamu nanti bisa rusak. Nah, ketika kamu di dalam ruangan, lampunya kamu hidupkan dulu supaya ini menjadi penerang untuk kamu ketika membaca. Dan selanjutnya, ketika kamu membaca, jangan lupa kamu duduk yang tegak, letakkan bukumu di meja, dan juga mata kamu ke arah buku, jangan terlalu jauh dan jangan terlalu dekat. Nah, begitu caranya kalau kamu membaca buku. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagian-bagian buku, ya. Ketika kamu membaca buku, kamu harus tahu dulu yang namanya bagian-bagian dari buku. Misalnya buku ini, ya. Di dalam buku itu kamu membacanya, kamu perhatikan dulu sampulnya. Ini adalah sampul buku, yaitu bagian luar ini dengan ini namanya sampul buku, ya, sampul buku. Jadi, ketika kamu melihatnya, kamu lihat judul bukunya. Contohnya kamu membaca buku pelajaran, ya. Buku pelajaran ini buku pelajaran kegiatanku. Contoh yang lain, kita mempelajari buku kegemaranku. Ini namanya judul buku, ya. Sehingga ketika kamu tahu judul buku apa yang kamu pakai, sedang kamu baca, oh hari ini aku akan membaca kegemaranku, berarti kamu tahu buku mana. Yang kedua, yang pertama tadi kamu harus lihat yang namanya judul buku, ya. Yang kedua adalah kamu harus melihat bagian buku mana lagi, yaitu gambar buku. Berarti kamu buka halaman bukunya. Nah, di situ akan ada gambar-gambar buku itu. Nih, ada gambarnya. Ini dan masih banyak lagi gambar-gambar yang lain. Jadi bagian buku yang kedua adalah gambar buku. Yang ketiga, bagian buku yang ketiga yaitu cerita buku. Berarti ketika kamu membuka bukunya seperti ini, akan ada cerita. Cerita buku itu artinya tulisan-tulisan yang ada di dalam buku itu. Seperti ini. Tulisan-tulisan buku itu namanya disebut dengan cerita buku, ya. Yang terakhir, bagian buku adalah halaman buku. Ini halaman buku, misalnya ini halaman 101. Kalau contohnya kita mempelajari pembelajaran 5, berarti itu halaman 105. Jadi ketika kamu tahu bahwa ini menunjukkan untuk kamu tahu sampai di mana kamu membaca buku, batasannya gitu, ya.
Ini tadi halaman buku. Nah, ini yang perlu kamu ketahui ketika kamu membaca buku, ya. Sekali lagi teacher jelaskan ya. Bagian-bagian buku yang pertama kamu lihat adalah judulnya, ya. Misalnya pelajaran apa atau buku apa yang sedang kamu baca. Yang kedua adalah gambar yang terdapat seperti ini. Yang ketiga cerita buku. Cerita itu berarti tadi tulisan-tulisan yang terdapat di buku. Dan yang terakhir nomor 4 adalah halaman buku untuk menunjukkan sampai di mana kamu membaca buku tersebut. Ya, ini yang perlu kita pelajari tentang bagian buku. Sekarang tadi kita sudah belajar tentang bagaimana kita mengenal buku. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pola bilangan. Perhatikan di papan tulis ini, teacher sudah sediakan gambar di mana kita harus melengkapi yang kosong ini sesuai dengan pola bilangannya, ya, seperti ini. Ini kosong ya. Perhatikan baik-baik papan tulis ini. Di sini ada buku. Yang di atas ini ada buku. Yang pertama, buku yang di sini adalah 1. Kita tulis dulu di sini 1. Kemudian yang di sini titik-titik berarti kosong di sini. Yang di sini 1. Yang di sini ada 1, 2 buku. Yang di sini 1. Yang sini titik-titik. Nah, bagaimana kita untuk melihat ini, untuk melengkapinya seperti ini? Perhatikan anak teacher, 1 titik-titik. Berarti lihat, ini adalah pola bilangan yang berulang. Kalau dibilang pola bilangan berarti angka yang berulang, angka yang sama yang berulang, ya. Misalnya ini, lihat 1 titik-titik. Berarti 1 yang ini pasti kembali lagi ke selanjutnya. Ini 1 titik-titik berarti 1 yang ini ke sini. 1 ke sini ini. Nah, berarti 1 titik-titik 1 2. Berarti ini langsung dapat kalian polanya. Berarti pola apa? Lihat lagi. 1 titik-titik 1 2. Kembali lagi 1. Nih. 1 ini kembali lagi dilompat ke sini. Nah, berarti polanya apa anak teacher? Berarti di sini 1 2. Berarti yang di sini yang dikembalikan ke sini lagi. Artinya polanya ini berarti pola 1 2. Berarti di sini lompatan 1 langkah ke belakang, 1 langkah ke belakang. Berarti ini 1 balik ke sini, ini 2 balik ke belakang ini. Ke sini. Nanti di sini jadi 2. Gambar bukunya 2 seperti ini. Nah, lalu kita lihat 1 2 1 2 1. Berarti di sini otomatis angka berapa? Betul, angka 2, ya. Kita gambar di sini 2. Nah, ini pola bilangannya berarti 1 2 1 2. Perhatikan ya sekali lagi ya. Berarti pola bilangannya berarti 1. Coba kita lihat. 1 buku, 2 buku berarti 1 2 1 2 1 2. Kalau diulang lagi ke sini pasti tetap 1 2 1 2. Kalau dibilang lagi selanjutnya. Nah, contoh yang kedua, ini contoh yang pertama tadi. Contoh yang kedua, perhatikan baik-baik. Di sini sudah teacher buat gambar pensil, ya. 1 2 3 4 5 6 kolom. Yang kosong ada 1 2. Nah, bagaimana kita menentukan pola bilangan untuk bisa menutupi kolom yang kosong ini? Perhatikan baik-baik. Nah, kita lihat dulu. Yang ini tadi kosong. Yang ini kita tulis 2. Ini 1. Ini 3. Ini kosong. Ini 1. Nah,
kita belum bisa di sini menentukan pola bilangannya yang mana. Jadi kita harus lihat angka berapa yang paling banyak kelihatan di sini. Perhatikan, angka 2 hanya 1. Angka 1 ada berapa di sini? Berarti 1. Berarti di sini ada 2 angka 1. Nah, di sini angka 3-nya hanya 1 saja. Nah, berarti kita lihat angka yang sering muncul ini. Yang kelihatan ini berarti angka 1. Nih, 1. Berarti kita lihat angka sebelum angka 1 ini berarti mundur ke belakang. Nah, sebelum berarti mundur ke belakang. Ini angka berapa? Untuk menjawab yang ini, ya. Berarti mundur ke belakang ini. Sebelum berarti mundur ke belakang. Angka berapa dia? Berarti ini yang dipindahkan ke sini. Nah, lihat. Angka berapa dia sebelum angka 1 ini? Angka 2. Ya, angka 2. Kita gambar dulu pensilnya. Nah, sudah kelihatan pola bilangannya di sini. Pola yang mana? Nah, ini sudah kelihatan anak teacher. Berarti di sini 21. Berarti belum dapat. Kita langsung baca lagi. 3, 2, 1. Berarti pola bilangannya sudah kelihatan. Yang mana itu pola bilangannya? Yang ini anak teacher. Nah, sudah lengkap dia. 3, 2, 1. Kalau kita lihat belum lengkap, masih 21 nih, berarti kembali ini ke belakang. Nih, berarti menjadi polanya 3. Kita gambar. Nah, ini sudah dapat pola bilangannya, ya. 3, 2, 1. Ini lagi kembali berulang. 3, 2, 1. Nah, sudah dapat di sini pola bilangannya. Nah, contoh berikutnya, contoh yang ketiga, teacher akan buat angka, ya. Tidak lagi teacher buat gambarnya. Coba kita belajar untuk membuat angka. Teacher sediakan angka 2, 3, titik, 2, titik, 4. Nah, ini belum kelihatan. Jangan kamu kira nanti ini polanya berarti 23. Ternyata di sini kosong. Nah, perhatikan baik-baik, ya. Kita lihat 2, 3. Berarti kita lihat dulu angka yang sering muncul, ya, yang paling banyak. Angka 2 ada berapa? Ada 2 angka. Seperti yang di sini tadi, angka 1 ada 2 angka. Angka 3 hanya 1. Angka 4 juga hanya 1. Berarti yang kita lihat adalah angka ini. 2 ini. Berarti 2 di sini, 2 di sini. Berarti angka setelah angka 2 berarti ini. Ini. Angka berapa ini setelah angka 2 ini? Berarti angka 3. Kita isi dulu yang kosong ini ke sini. 3. Nah, sudah kelihatan dia polanya. Dari sini saja sudah kelihatan. Berarti polanya apa? Ini kita baca. 2, 3, 4. Berarti di sini otomatis apa? 2, 3. Yang ini 4. Itu otomatis. Berarti pola bilangannya 2, 3, 4. 2, 3, 4. Nah, begitu penjelasan teacher mengenai pola bilangan.